Bagaimana perasaanmu jika saat terbangun dan tiba-tiba kelamin kamu berganti tanpa sebab? Dan inilah yang dialami Shine. Saat terbangun dari tidurnya, ia terkaget karena serabi lembitnya berganti menjadi terong dengan ukuran jumbo. Bagaimanakah kisah kelanjutan hidupnya dengan memiliki onderdil barunya itu? Tanpa banyak spoiler di awal, siapkan cemilan, sebatang rokok, dan segelas kopi. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu pagi ia terbangun dari tidurnya, lalu ia pun pergi ke toilet karena kebelet pipis. Tanpa disadari, ia pipis sambil berdiri, dan ia kembali tidur. Dan barulah ia menyadari lalu ia meraba gunung kembarnya. Ketika ia meraba ke bawah, ia kaget. Tiba-tiba serabi lembitnya itu berubah menjadi terong dengan ukuran jumbo pula. Ketika ia akan mengantarkan anaknya ke sekolah, ia panik kebingungan untuk memilih celana dalam yang pas untuk membungkus terong jumbonya itu. Namun untunglah ia menemukan kolor bekas mantan suaminya yang masih tersimpan. Anaknya pun menjadi heran melihat perilaku ibunya itu yang tak seperti biasanya. Saat sudah sampai di rumah, ia langsung meminum obat penenang untuk merelakskan paniknya. Sampai malam pun tiba, dan ia kembali diliputi kepanikan. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kosan tetangganya, Mersil, yang tak lain itu adalah sahabat dekatnya. Guten Tag. Dir geht's echt nicht gut, was? Bis bald. Diese Geschichte mit dem Sorgerecht macht dich ja richtig fertig. Wer bezahlt dich? Marcel, ich glaube, ich habe einen Penis. Ah, wirklich? Willst du ihn mal sehen? Werden? Dann nimm ihn doch ab. Nimm ihn. Dan si Mersil pun kaget saat memegang terong si Shine. Pergilah mereka ke balkon sambil cari angin segar, dan si Shine pun memperlihatkan terongnya itu. Dan si Mersil pun langsung terkagum-kagum melihat terong si Shine karena ukurannya sangat besar. Wenn ich mir vorstelle, nach einem so eine Art Kreuzung mit einer Zweigeschlecht. Singkat cerita, ia memutuskan pergi ke dokter. Sesampainya di sana, lalu ia langsung saja menceritakan semuanya kepada pak dokter itu. Setelah selesai diperiksa, pak dokter ini menyuruhnya untuk melakukan comli dengan membayangkan pria yang seksi. Namun itu tak berhasil. Terong si Shine tidak bangun. Lalu pak dokter pun menyarankan untuk membayangkan wanita yang seksi. Dan akhirnya si Shine pun terlihat lemas karena efek comli yang ia lakukan tadi. Lalu pak dokter pun menyuruhnya untuk pulang dulu. Sprechen Sie bitte leiser und etwas langsamer. Eine ganz neue Form. Ich kann mir das jetzt. Cremen Sie ihn mit Wundsalbe ein, dann geht das schon weg. Cremen Sie ihn den ganzen Tag schön dick ein, dann wird Glück. Diambillah krim itu, lalu ia mencoba mengoleskan pada terongnya yang lagi menegang itu. Ia pun malah keasikan memijat-mijat terongnya, sampai pada akhirnya Singkat cerita, si Mersil berkunjung ke apartemen si Shine, dan si Shine pun tak sungkan menceritakan hal-hal baru yang ia alami tadi.
lagi asik-asiknya bercerita, si Shine ini jadi salfok sama pahanya si Marshall. Tegang lagi tuh kan terongnya. Semakin dekat dan semakin dekat. Suatu pagi, ia pun kembali melakukan aktivitasnya. Menjadi arsitek di suatu perusahaan. Dan ia disapa oleh satpam yang cantik. Lalu si Shine pun langsung mengajaknya untuk dinner di apartemennya. Sontak hal itu membuat pria yang ada di sana keheranan. Suatu ketika, datanglah asisten bosnya itu. Dan si Shine pun menjadi salfok lagi melihat keseksian asisten bos itu. Wegen seiner Mutter, ihr geht's nicht besser. Gestorben, Jeanne. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan terlihat si Shine sedang menunggu Mbak Satpam itu. Sambil menunggu, ia menyempatkan dulu untuk pipis. Tapi tiba-tiba Oh, pardon, monsieur. si Mbak Satpam itu kaget karena tak sengaja melihat si Shine ini sedang pipis berdiri dan tentu saja terlihat terong jumbonya itu. Lalu si Shine pun mengambil minuman untuk menenangkan si Mbak Satpam itu dan sedikit-sedikit menjelaskan yang terjadi. Sampai pada akhirnya si Mbak Satpam itu memahaminya. Suatu ketika, si Shine ini mengajaknya untuk melakukan mantap-mantap. Dan si Mbak Satpam pun mau. Setelah melakukan mantap-mantap itu, si Mbak Satpam itu mengatakan bahwa ia sangat puas mantap-mantap dengan si Shine. Namun layaknya seorang pria, si Shine ini kelelahan sampai tertidur karena sudah mengeluarkan benih-benih proteinnya. Pagi pun tiba dan si Shine ini terlihat memancarkan aura yang berbeda dari biasanya hingga membuat para pria yang ada di sana melongo melihat kecantikan si Shine. Si Merlin pun partnernya bekerja dibuat keheranan dengan perubahan si Shine yang terlihat lebih cantik. Setelah beres bekerja, si Merlin ini menghampiri si Shine untuk mengajaknya dinner dan membahas masalah pekerjaan. Modus kan lu? Mereka pun melakukan pertemuan di suatu bar. Dan mereka pun saling mengobrol sambil minum-minum hingga mereka mabuk. Si Merlin tiba-tiba nyosor dan si Chen ini langsung sadar. Lalu ia memutuskan untuk pulang. Ia pun diantar pulang oleh si Merlin. Ich habe mich gefragt. Sag's doch einfach, du bist bisexuell. Egal wie du reagierst, ich bin hetero von Nein. Also nein, Merlin. Freunde. Küssen Freunde sich etwa? Hier. Wir sind Freunde, klar? Keesokan harinya, terlihat bosnya itu sedang merayakan keberhasilan perusahaannya. Dan itu tak lepas dari kinerja si Shine yang good job. Terlihat si Merlin terus saja memperhatikan si Shine, dan lalu ia pun menghampirinya. Ia pun meyakinkan si Shine bahwa ia benar-benar mencintainya, dan tak peduli dengan semua alasan yang si Shine buat. Mendengar hal ini, si Shine pun malah pergi. Ternyata ia pergi ke tempat Pak Dokter lagi. Ia meminta agar terongnya itu disunat. Namun hal itu tak bisa ia lakukan, karena hanya bisa dilakukan dengan operasi, dan itu pun juga di Thailand.
Suatu malam ia terlihat sedang menangis dan gelisah ditemani sahabatnya. Ia menceritakan bahwa ia jatuh cinta pada pria. Namun ia cemas dengan keanehan yang ia miliki. Tak mungkin dia menerima cintanya dengan keadaan si Shane yang mempunyai terong. Oh. Ist das? Si dokter pun datang untuk memeriksa keadaan si Shane. Si Mercy lalu mengatakan bahwa ia sedang jatuh cinta pada pria. Si dokter pun menyarankan untuk temui saja pria itu. Apapun yang terjadi, kalau dia sudah cinta, dia akan menerimamu apa adanya. Pergilah Shane, lakukan saja. Akhirnya ia pun pergi menemui si Merlin di suatu tempat yang sudah mereka janjikan. Si Merlin pun berharap ia mempertimbangkan keputusan untuk menerima cintanya. Was ist los? Bist du vielleicht meine Schwester? Si Shane pun tiba-tiba membuka semua pakaiannya untuk menunjukkan kepada si Merlin. Petir pun menyambar dan tiba-tiba terongnya pun hilang dan serabi lembitnya kembali lagi. Du bist so schön, wunderschön, wunderschön, immer und immer wieder. Satu bulan kemudian, terlihat si Shane sedang merayakan ulang tahun anaknya. Dan ternyata juga ia sudah menikah dengan si Merlin. Terdengar bel berbunyi. Ketika ia membuka pintu, ternyata yang datang itu adalah si Mbak Satpam yang cantik itu. Dan hal yang mengagetkan, ternyata ia membawa bayinya, hasil benih-benih cinta yang pernah ia lakukan bersamanya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat menterongkan.